Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Fikih Ibadah dan Perkembangannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama ada definisi fikih ibadah. Menurut terminologi, fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah, ibadah. Yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Sedangkan ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya. Dasar hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dasar ilmu fikih ibadah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. As-Sunnah Al-Makbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Makbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut. "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu sesuatu. Jika kamu memeganginya, niscaya kamu tidak akan sesat. Kitabullah dan itrahku, keturunanku, sanak keluargaku, dan ahli baitku." Hadits riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dalam Al-Musnad. Prinsip ibadah. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara. 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia akhirat, tidak berlebih-lebihan. 6. Mudah, bukan meremehkan, dan meringankan, bukan mempersulit. Hakikat dan tujuan ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan mempelajari fikih, diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kita dapat mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan syariat Islam, baik itu dari segi ibadah maupun muamalah. Serta, kita juga dapat mengamalkan dan melaksanakan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai bentuk ketaatan kita dalam menjalankan ajaran Islam, baik itu yang sifatnya hablu minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hablu minanas yaitu hubungan dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, serta lingkungan hidup lainnya. Perkembangan fikih ibadah. Dalam perkembangannya, fikih ibadah dibagi menjadi 8. Pertama, periode risalah, yaitu selama masa kehidupan Rasulullah. Kedua, periode 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama Hijriah. Ketiga, dari pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Keempat, periode keempat dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Kelima, periode pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Keenam, periode ke-6 berlangsung dari pertengahan abad ke-7 Hijriah, hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani. Ketujuh, periode ke-7 bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern. Dan terakhir adalah, maraknya langkah untuk menerapkan materi hukum tanpa terikat pada salah satu mazhab dari 4 mazhab. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk menambah ilmu kita tentang konsep fikih ibadah dan perkembangannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.